Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Billy di sini. Kali ini gue mau ngebahas iPad Air 2020. Ini adalah iPad yang udah gue pakai kurang lebih selama setahun terakhir. Gue beli itu tepatnya bulan Maret 2021 ya. Dan di video kali ini gue mau nyeritain gimana pengalaman gue pakai iPad ini, mulai dari experience overallnya seperti apa, dan juga berbagai kegiatan yang gue lakukan selama setahun terakhir pakai iPad ini, termasuk juga aksesoris-aksesoris yang udah gue pakai selama ini untuk menunjang berbagai kegiatan gue menggunakan iPad 2020 ini. Kebetulan kemarin baru aja iPad Air 5 atau iPad Air 2022 di launching, dan itu menggunakan chipset terbaru ya dari Apple, dan ini masih gue pakai. Dan apakah, kita lihat nanti ya, pertanyaannya adalah ini sebenarnya kita tuh beli iPad tuh buat apa gitu. Dan kalau emang kita beli iPad ini buat kerja, apakah bener iPad ini bisa menggantikan laptop buat kita kerja? Oke, pertama mungkin gue mau coba dulu bahas tentang productivity ya. Yang gue pakai adalah aplikasi dari Google, yaitu Google Docs, Google Slides, dan juga Google Sheets. Oke, untuk aplikasi Google Docs sebenarnya gue nggak ada isu ya, karena isunya justru malah bukan di iPad-nya, tapi dari aksesoris yang kita pakai, keyboard apa yang kita pakai. Pertanyaannya, apakah untuk ngetik-ngetik yang banyak formatnya seperti skripsi itu bisa? Gua nggak bisa bilang bisa 100%, karena memang tampilan aplikasi dari Google Docs itu sendiri di iPad itu tidak semaksimal atau tidak seoptimize versi desktopnya. Pada dasarnya pengalaman penggunaan menggunakan browser gitu ya, itu akan sama aja desktop view-nya. Gue tidak mengalami hambatan sama sekali. Dan gimana kalau misalnya gue pakai aplikasi lain? Kalau misalnya gue mau bikin slide gitu, let's say gue pakai Google Slides atau mungkin gue pakai Canva gitu misalkan ya. eh gue bisa bilang kalau untuk Google Slides ini lumayan rada beda sama tampilannya yang di desktop. Lagi-lagi mungkin gue akan sama aja experience-nya ketika gue pakai experience di desktop version gitu ya. Aplikasi ini sudah cukup lah untuk darurat-darurat, mungkin untuk ngedit-ngedit slide yang udah jadi itu udah lumayan oke. Terus gimana kalau soal Google Sheets? Nah, ini Google Sheets sebenarnya agak agak gimana ya? Gue nilainya tuh agak kayak nggak bisa kayaknya. Google Sheets yang sederhana, tabel-tabel simple yang nggak terlalu banyak rumus mungkin bisa ya. Tapi untuk kalian mungkin yang bekerjanya menggunakan Google Sheets yang perhitungannya dan tabelnya banyak sekali, apalagi ada rumus otomasinya segala macem, ini akan sangat sulit di iPad, apalagi pakai aplikasinya. Eh, tapi kalau misalnya mau pakai web version pun sebenarnya bisa di Safari. Tapi ada yang sering mengganggu menurut gue, yaitu suka muncul pop up gitu yang mengharuskan kita atau menyarankan kita untuk mendownload versi aplikasinya. Jadi dianggap tidak optimis. Jadi ini masih apa ya, bisa dibilang dilematisnya penggunaan iPad OS ya. Jadi mungkin si Google sendiri atau aplikasi third party mungkin masih bingung mendetermine apakah device ini adalah sebuah device yang bersifat mobile atau device yang bersifat desktop ya. Jadi kalau menurut gue pribadi, untuk penggunaan Google Sheets ini nggak optimize. Jadi better tetap menggunakan laptop. Terus gimana kalau soal Canva? Untuk tampilan aplikasi Canva ini mirip banget sama yang di versi websitenya atau desktop versionnya. Jadi secara UI dan UX sangat mirip, sangat identik. Jadi tentu saja buat kalian mungkin yang terbiasa ya pakai Canva untuk desain-desain, mungkin ini sangat membantu. Jadi untuk designing Canva masih sangat optimal menurut gua di iPad ini. Oke, itu kalau soal productivity dari konteks tadi ya, aplikasi-aplikasi yang pada umumnya orang pakai gitu ya, baik itu untuk ngetik, untuk presentasi, maupun untuk hitung-hitung pakai Google Sheet. Sekarang gimana kalau misalnya aplikasinya itu gua pakai seperti untuk let's say video editing atau foto editing gitu ya. Kalau untuk foto editing atau kerja di bidang, let's say di bidang kreatif gitu ya, ada foto editing, video editing, atau mungkin desain grafis gitu ya. Pertama, kalau tentang foto editing, gue contohin di sini gue pakai Lightroom ya. Sebenarnya secara fitur sama aja ya kayak di apps gitu ya, kayak di apps versi mobile. Cuma mungkin cara pakainya ini dan experience-nya agak sedikit berbeda. Jadi akan kerasa lebih lebar layar aja gitu ya. Dan mungkin detail-detail kecil yang kalau misalnya pakai versi mobile itu agak sulit kita ya mau drag gitu atau mau nge-slide, ini akan sedikit lebih terlihat gitu lah ya, akan lebih memudahkan. Apalagi kalau misalnya gue pakai Apple Pencil, ini jelas akan meningkatkan akurasi dan juga akan menghemat waktu ya. Karena kalau misalnya pakai slider, pakai jari kadang suka miss, tapi kalau pakai Apple Pencil sepertinya akan mengurangi itu.
Jadi masih bagus. Dan kalau soal foto editing rata-rata memang tergantung dari aplikasinya ya. Tapi kalau soal yang lain misalnya let's say kalau soal video editing tuh seperti apa gitu ya. Nah, ini gue pakai aplikasi video editingnya yang dari iPad yang udah lama gue beli. Ini adalah aplikasinya namanya LumaVision. Dulu tuh gue beli sekitar 300 ribuan lah. Jadi ini aplikasi berbayar ya. Dan sesuai ekspektasi karena emang ini aplikasi berbayar gitu ya. Jadi fitur-fitur ini lengkap banget ya. Terus gimana sih rasanya gitu ya ngedit di iPad pakai apps ini? Buat gue yang udah kebiasa ngedit pakai laptop gitu ya atau pakai desktop, experience ini lumayan jauh ya dari mulai UI dan UX-nya ya. Tapi overall secara fungsi gue ngerasa ini lumayan masih oke. Mulai dari jump cut gitu ya atau add text mungkin atau mau ngekat-ngekat dikit itu masih aman pada dasarnya. Terus kalau misalnya dibandingin gitu ya, misalnya pakai Final Cut Pro yang biasa gue pakai di iMac gue, apakah itu sangat berbeda jauh? Yes, of course. Nggak akan pernah senyaman pakai aplikasi editing desktop. Tapi paling nggak ya dalam konteks editing video, iPad Air 2020 ini masih cukup relevan dan masih capable buat dipakai ngedit-ngedit video. Asalkan video-videonya itu ya yang simple-simple aja dan juga nggak perlu editing yang heavy dan juga nggak punya durasi yang panjang. Terus gimana kalau soal desain grafik? Sebenarnya gue bukan graphic designer ya, jadi mungkin gue nggak bisa bicara terlalu banyak soal desainnya seperti apa dan bagaimana experience penggambar dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penggunaan aplikasinya, ada aplikasi yang dinamakan Procreate. Mungkin ini juga banyak sekali pengguna Procreate ya. Ini aplikasi berbayar dan di Instagram juga sering gue lihat ya nongol di explore itu banyak banget yang udah manfaatin apps ini buat bikin-bikin gambar-gambar atau ilustrasi yang keren-keren banget. Dan mungkin buat kalian yang sering melakukan desain di iPad, mungkin boleh di-share juga bagaimana pengalaman penggunaan aplikasi Procreate ini, atau mungkin kalian ada aplikasi lain yang kalian pakai, silakan aja tuliskan di kolom komentar supaya bisa jadi informasi buat teman-teman yang lain kalau misalnya mereka butuh. Nah, untuk yang pengen gambar pada dasarnya emang dibutuhkan Apple Pencil ya. Jadi ini nggak akan pernah bisa pakai stylus lain. Even pakai Apple Pencil generasi pertama aja harusnya ini nggak kompatibel ya. Jadi ya ini juga harus disadari. Jadi harus nambah budget untuk beli Apple Pencil generasi kedua. Tapi untuk penggunaan stylus-stylus lain yang third party mungkin masih bisa, tapi bukan yang ujungnya garis gitu ya, atau bukan yang ujungnya keras tapi yang ujungnya lembut. Jadi kayak jari dianggapnya oleh si iPad. Itu masih bisa, tapi mungkin tidak akan pernah sepresisi Apple Pencil. Jadi kalau nanti kalian beli iPad Air 2020 ini, pastikan kalian membeli Apple Pencil yang generasi kedua, jangan sampai salah tuh ya. Oke, tadi ngomongin soal Apple Pencil, gimana kalau kita lanjutin aja ngomongin soal aksesoris. Tentu saja kalau misalnya kalian beli iPad gitu ya, pastikan pada saat unboxing nggak ada tempered glassnya, nggak ada casingnya gitu ya, bahkan nggak ada Apple Pencilnya juga gitu ya. Mungkin di sini gue pengen share aja berbagai aksesoris-aksesoris yang gue pakai selama ini untuk menemani si iPad Air 2020. Karena jujur kalau nggak pakai aksesoris yang gue sebutin ini, yang akan gue share ini, mungkin secara fungsi iPad ini nggak akan terlalu maksimal ya. Yang pertama tentang casing, gue punya dua casing. Dan casingnya ini ada dua jenis. Yang pertama adalah casing yang mungkin ini banyak orang punya ya kalau beli iPad, yaitu casing yang sejenis flip kayak gini, atau yang sejenis smart cover gitu. Jadi dia bisa covernya bisa kelipat-lipat, terus juga bisa dijadiin stand untuk si iPad-nya. Dan gue cari yang ada tempat Apple Pencilnya juga, jadi nggak khawatir kalau misalnya nggak ada, kan kayaknya nanti ribet gitu ya Apple Pencil taruh mana gitu. Nah, itu kalau soal casing yang pertama. Casing yang kedua, ini gue pakai casing yang mereknya Logitech. Ini yang mungkin paling sering gue pakai dan paling sering gue bawa ya. Casing ini harganya 2,5 juta, jadi lumayan mahal. Beda sama casing yang tadi ya. Kalau casing yang smart cover itu mungkin banyak ya variasi harganya, mulai dari yang 100 ribuan juga ada, dipilih aja mana yang cocok buat kalian. Tapi untuk link pembelian dari aksesoris ini nanti gue taruh di deskripsi ya. Balik lagi tadi ke casing Logitech ini, Logitech Folio ini, menurut gua casing ini dengan harga 2,5 juta mungkin agak terdengar mahal dan kerasa mahal ya. Dan mungkin gue juga butuh video terpisah untuk ngebahas si casing ini. Tapi paling nggak secara fitur, casing ini ada keyboardnya, terus juga ada trackpadnya. Mungkin trackpad ini tidak seperti trackpad yang ada di MacBook ya, yang punya teknologi Force Touch. Tapi paling nggak ini udah ada trackpadnya. Jadi kalau mau scrolling itu nggak harus touchscreen, kita bisa pakai trackpadnya itu.
Dan juga ini keyboardnya termasuk yang full version kayak di laptop, termasuk juga di sini ada tombol di atasnya ya, yang untuk berbagai fungsi seperti untuk naikin volume, naikin brightness dan lain sebagainya. Mungkin ini yang ngebedain keyboard ini dengan keyboard Magic Keyboard yang ada dari Apple-nya langsung ya. Gue sengaja emang tidak membeli Apple Magic Keyboard karena harganya juga lumayan. Menurut gue itu untuk sebuah keyboard terlalu mahal, jadi gue turunin sedikit budgetnya. Akhirnya gue pilih Logitech. Kalau soal flexibility dari casing ini juga lumayan enak ya, karena bisa banyak angle. Jadi nggak satu angle doang kayak si Magic Keyboard gitu ya. Dan ini daya tahannya juga lumayan sih. Bagian belakang ini masih agak keras banget buat digeser-geser, meskipun ini udah gue pakai selama setahun. Intinya casing ini akan membuat iPad yang lo punya ini akan menjadi seperti laptop ya. Dan gue sih so far ya nyaman-nyaman aja pakainya gitu ya. Terus juga di atasnya ini ada slot buat Apple Pencil. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu pengen Apple Pencil itu selalu nempel, selalu di charge itu ya di samping iPadnya ya, kalian bisa masukin di slot ini gitu ya. Oke, selanjutnya gue mau ngomongin soal entertainment. Gimana sih kalau misalnya iPad ini dipakai untuk nonton? Karena dengan layar yang besar, dengan resolusi yang tinggi, terus juga punya speaker yang bagus ya. Ini gimana sih rasanya nonton? Menurut gue ini amazing. Mungkin secara speaker tidak se-powerful iPad Pro ya, karena harganya juga mungkin nggak nggak semahal iPad Pro ya. Tapi paling nggak udah sangat bagus lah. Mungkin bisa di-compare sama tablet-tablet yang saat ini ada selain iPad ya. Ada mungkin dari Samsung atau dari Xiaomi, itu bisa di-compare lah. Speakernya ini lumayan kenceng ya, dan juga clarity sangat bagus. Mungkin penggunaan iPad untuk nonton ini gue biasanya tuh kalau pakai tuh bisa sambil duduk, kadang juga sambil tiduran ya, juga sambil-sambil yang lain gitu ya, misalnya sambil ngemil atau sambil ngopi gitu ya. Jadi selama ini gue pakai iPad tuh hampir di setiap kesempatan gue ada nonton, even gue mau nonton bola sekalipun yang mana gue harusnya bisa di TV, gue tetap pakai iPad gitu ya, karena udah kebiasaan. Dan ukuran layarnya pas menurut gue, jadi nggak kekecilan kayak smartphone, tapi juga nggak segede TV gitu ya. Oke, terakhir untuk gaming, bagaimana experience-nya? Gue sejujurnya tidak membeli iPad ini untuk main game, karena gue kalau main game mungkin gue lebih suka di konsol atau mungkin di mobile, karena digenggamnya lebih enak. Tapi mungkin buat kalian yang mau beli iPad Air ini untuk main game, sebenarnya sangat 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 bagus ya, karena performanya ini sangat tinggi. Ya jadi buat kalian yang mungkin sering main game dan ngerasa butuh layar yang besar untuk bermain game gitu ya, akan menambah experience game tersebut jika layarnya lebar selebar iPad, ya mungkin bisa pakai iPad ini. Oke, selanjutnya bagaimana tentang portability terakhir ya. Gua sejujurnya pada awalnya pengen pakai iPad itu untuk menggantikan laptop gua, tapi ternyata nggak bisa. Karena gua untuk ngedit video, terus juga untuk kerjaan gua yang pakai tadi ya, Google Sheets, Google Docs, Google Slide, itu nggak enak di iPad. Gue berharapnya itu enak gitu ya, tapi ternyata nggak seenak di laptop gitu. Jadi akhirnya gue pakai iPad ini untuk nemenin laptop instead of menggantikan laptop. Jadi gue nggak bisa menggantikan laptop gue untuk bekerja. Tapi itu gue nggak tahu kalau kalian ya, mungkin ada beberapa profesi yang memang intinya ada di iPad, tapi MacBook tuh hanya untuk yang bersifat administratif misalnya, ya bisa juga gitu. Tapi kalau buat gue, iPad pada akhirnya jadi satu device yang nemenin si laptop gue. Jadi kalau pakai laptop buat nonton kayak sekarang rasanya udah nggak nyaman, karena butuh tempat yang flat untuk naruh itu laptop. Tapi kalau di iPad, apalagi dengan casing yang smart cover kayak gini, itu nonton tuh bisa di mana aja. Dan so far gue sangat puas menikmati sekali menggunakan iPad ini untuk entertainment. Dan untuk portability, pada akhirnya gue bawa juga, gue masukin tas juga nemenin laptop gue gitu ya. Akan memberatkan of course, tapi at least ya gue punya dua pilihan device gitu kalau gue mau kerja yang butuh banyak desktop version, ya gue pakai laptop. Kalau tiba-tiba gue cuman mungkin hanya monitoring satu kerjaan yang hanya tinggal buka websitenya aja, gue cek-cek itu pakai iPad juga bisa. Mungkin satu-satunya kekurangan yang gue rasakan menggunakan iPad Air ini adalah kamera depannya yang posisinya ada di sebelah kiri, bukan di atas tengah kalau posisinya horizontal. Mungkin ini yang menjadi poin lemahnya si iPad ini ya, iPad Air 2020 ini ya. Termasuk di iPad Air yang terbaru juga masih sama, kameranya ada di atas kalau posisinya vertikal. Beda kalau dibandingkan dengan tabletnya Samsung yang terbaru. Jadi tabletnya Samsung yang terbaru itu dia sudah pakai kamera di
atas kalau misalnya posisinya horizontal. Jadi kalau untuk video call itu bagus lah angle-nya ya. Kalau dari kiri gitu kan kayak kelihatan hidung doang gitu, dari bawah itu kurang bagus angle-nya ya. Mungkin itu aja yang gue rasakan selama gue pakai ini, karena ada sempat device ini gue pakai untuk video call juga sambil gue kuliah ya, karena gue masih kuliah. Jadi intinya untuk penggunaan iPad Air 2020 ini masih sangat make sense, bahkan kalau kalian misalnya mau beli, apalagi ini versi yang 64 GB-nya harganya sekarang udah lumayan turun sekitar 8 jutaan. Kalau yang versi gue ini 256 yang WiFi. Jadi gue menyarankan selalu untuk membeli storage yang besar ya, meskipun banyak layanan cloud storage. Tapi karena ini iPad gue emang pada saat gue beli itu pengen gue pakai dalam jangka waktu yang panjang, alangkah baiknya kalian milih storage yang besar, yaitu pilihannya ada yang 256 GB. Dulu gue beli harganya sekitar 10,5 juta. Nggak tahu kalau sekarang, mungkin harusnya sih udah turun ya karena udah ada generasi terbaru. Tapi kalau masih bertahan ya mungkin kalian bisa intip-intip lah second-secondnya gitu ya di tempat langganan kalian di mana gitu, atau dicari-cari. Jadi ya kira-kira seperti itu experience dari gue menggunakan iPad Air 2020 ini. Apakah bisa menggantikan laptop kantor? Enggak kalau gue. Tapi apakah layak dibeli? Sangat layak dibeli. Cukup lah untuk digunakan sehari-hari. Tapi lagi-lagi kalau kalian punya budget yang lebih dari 10 juta, mungkin better beli yang baru aja, yang iPad Air 2022 ya. Tapi kalau budget kalian terbatas dan istilahnya masih pengen punya iPad yang experience-nya kayak iPad Pro ya, yang mana nggak ada home button lagi, terus bentuknya udah square kayak gini, dan performanya juga masih oke untuk dipakai dalam jangka waktu yang panjang, iPad Air ini masih sangat oke. Jangan lupa dicek di deskripsi untuk link aksesoris-aksesoris yang gue beli, yang gue pakai untuk iPad ini. Dan jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Silahkan juga di subscribe buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Gue udah lama gak bikin video, jadi ini baru bikin video lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.